Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meva Aulia Fathia Rahma, NPM 41922210010. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang telah diberikan. Yang pertama ada manajemen mutu pada proyek konstruksi. Manajemen mutu sangat penting dalam industri konstruksi karena dapat membantu mengurangi atau menghemat biaya dan meningkatkan keselamatan, yang dapat menghasilkan hasil proyek yang lebih baik dan kepuasan pelanggan yang lebih besar. Rencana pengendalian mutu konstruksi dijelaskan dalam dokumen yang disusun oleh manajer pengendalian mutu yang menguraikan bagaimana pengendalian mutu dan proses akan diterapkan pada proyek konstruksi. Lalu selanjutnya ada dokumen untuk pengendalian mutu. Dokumen ini menjadi acuan pengerjaan proyek sehingga pelaksanaan proyek dan hasil akhirnya sesuai dengan perencanaan. Dokumen-dokumen itu diantaranya, yang pertama, ada spesifikasi teknis, yang dimana berisikan uraian yang disusun dengan lengkap dan jelas mengenai suatu proyek yang hendak dikerjakan, sehingga bisa mencapai harapan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, ada gambar kerja. Ini merupakan gambar acuan yang dipakai untuk mewujudkan ide rancangan ke dalam bentuk fisiknya. Gambar kerja yang benar-benar akurat dan detail akan sangat membantu mewujudkan sebuah proyek dengan tepat. Selanjutnya, ada rencana mutu kontrak. Dokumen ini digunakan untuk memastikan bahwa hasil akhir proyek sesuai dengan syarat-syarat teknis yang dicantumkan dan telah disepakati di dalam kontraknya. Yang keempat, ada dokumen administrasi. Dokumen ini untuk pengendalian mutu proyek. Dokumen yang dibutuhkan antara lain hasil uji lapangan, request work, dan catatan-catatan lainnya. Yang kelima, ada instruksi teknis. Dokumen ini berisi petunjuk suatu proses kerja yang harus dikerjakan oleh tim kerja atau kelompok yang terlibat dalam proyek tersebut. Selanjutnya, rencana mutu kontrak atau RMK. Ini dibuat untuk menjamin mutu pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan manual mutu perusahaan yang menjelaskan kebijakan dan prosedur mutu secara umumnya. Laporan RMK meliputi penjelasan tentang semua kegiatan yang dilakukan oleh konsultan yang mencakup umum, informasi kegiatan, sasaran mutu kegiatan, persyaratan teknis dan administrasi, struktur organisasi, tanggung jawab dan wewenang, bagian alir pelaksanaan kegiatan, jadwal pelaksanaan, jadwal peralatan, jadwal personil atau pekerja, jadwal arus kas atau keluar masuknya keuangan, verifikasi, validasi, monitoring, dan evaluasi. Dokumen RMK ini harus dibahas dalam pertemuan dengan tim pengarah untuk mendapat persetujuan. Pembahasan RMK harus mencapai kesepakatan dan harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Dengan menerapkan dokumen RMK ini, diharapkan dapat mencegah keraguan bagi para pembina, pengawas, maupun pelaksana pekerjaan dalam menafsirkan suatu tata cara kegiatan desain, dan dapat pula mencegah kemungkinan terjadi pemborosan dalam penggunaan dana, pemanfaatan waktu pelaksanaan, dan tenaga profesional, serta dapat dicegah kemungkinan terjadi kegagalan atau ketidakberhasilan atau sering terjadi kerusakan bangunan di kemudian hari. Ini merupakan contoh dokumen RMK untuk laporan pada saat perencanaan atau pelaksanaan konstruksi tersebut. Selanjutnya, ada RMPK atau Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi. Ini adalah dokumen perencanaan yang dibuat oleh penyedia jasa untuk menjamin dan mengendalikan mutu pekerjaan konstruksi. Biasanya meliputi uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi dan pengujian, pengendalian pemasok dan sub penyedia jasa, penyedia jasa pekerjaan konstruksi, dan penyedia jasa konsultan konstruksi. Ini menyusun RMPK setelah menerima surat perintah mulai pekerja atau SPMK. Selanjutnya ada perbedaan RMK dan RMPK. Untuk RMPK sendiri,
merupakan dokumen telaah keselamatan konstruksi yang membuat uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi dan pengujian, serta pengendalian sub penyedia jasa dan pemasok dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak. RMPK merupakan acuan pelaksanaan untuk kegiatan proyek. Yang kedua, RMK merupakan dokumen yang disusun oleh penyedia jasa untuk menjamin mutu tahapan dan hasil kegiatan yang dipersyaratkan dalam pekerjaan. RMK merupakan bagian dari sistem manajemen mutu atau SMM. Selanjutnya ada Quality Assurance atau QA dan Quality Control atau QC dalam dunia konstruksi. QA sendiri adalah proses sistematis yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses, kebijakan, dan prosedur dalam proyek tersebut telah diatur sedemikian rupa, sehingga produk atau layanan yang dihasilkannya mencapai tingkat kualitas yang diharapkan atau sesuai perencanaan awal. QA berfokus pada pencegahan masalah kualitas sebelum terjadi. Sedangkan untuk QC adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Karakteristik QC yang perlu diperhatikan, yang pertama, pengujian produk. QC melibatkan pengujian produk secara sistematis untuk memverifikasi kepatuhan dengan spesifikasi dan persyaratan yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode pengujian yang relevan dan standar kualitas yang diakui. Yang kedua, inspeksi. QC juga melibatkan inspeksi yang cermat terhadap produk atau komponen yang sedang diproduksi. Inspeksi ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar yang ditetapkan sebelum dikirim kepada pelanggan atau digunakan dalam proyek. Yang ketiga, tindakan perbaikan. Jika ditemukan kegagalan atau ketidaksesuaian selama proses QC, tindakan perbaikan harus segera diambil. Hal ini melibatkan identifikasi penyebab masalah, perbaikan produk yang diperlukan, dan pencegahan terjadinya masalah serupa di masa depan. Selanjutnya untuk karakteristik QA sendiri yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada perencanaan kualitas atau perencanaan kualitas. QA melibatkan perencanaan yang matang terkait kualitas produk atau layanan yang akan dihasilkannya. Ini termasuk penerapan standar kualitas, identifikasi risiko kualitas, dan pengembangan strategi untuk memastikan bahwa kualitas dipertahankan secara konsisten. Yang kedua, audit dan pemantauan. QA melibatkan audit yang teratur terhadap proses dan kegiatan proyek untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan untuk mengidentifikasi potensi masalah kualitas dan mencegahnya sebelum terjadi. Yang ketiga, yang terakhir, pengembangan keterampilan. QA juga melibatkan pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan oleh tim proyek untuk mencapai tingkat kualitas yang diharapkan. Lalu ada perbedaan antara QC dan QA sendiri. Untuk QA, itu berfokus pada pencegahan masalah kualitas melalui perencanaan, audit, dan pemantauan dan terintegrasi dalam seluruh siklus proyek, dimulai dari perencanaan hingga penyelesaian. Sedangkan QC sendiri berfokus pada identifikasi dan perbaikan kegagalan atau ketidaksesuaian produk atau layanan yang dihasilkan dan dilakukan setelah produk atau layanan selesai diproduksi. Jadi secara singkat, untuk QA sendiri itu berfokus pada pengendalian pada saat proses produk itu atau proyek tersebut dijalankan. Sedangkan untuk QC sendiri itu dilakukan setelah proses atau proyek tersebut dilaksanakan. Lalu yang terakhir ada struktur QA atau QC dalam organisasi proyek. Yang pertama paling atas yaitu ada PIMPRO atau pimpinan proyek yang memimpin semua proyek tersebut ketika sedang berlangsung. Di bawah PIMPRO itu ada manajer engineering yang sejajar dengan manajer konstruksi dan manajer pengadaan.
Selanjutnya di bawahnya ada kepala QA atau QC yang sejajar dengan engineer sipil dan engineer listrik. Di bawah itu ada inspektor, QA dan administrasi, kalibrasi, dan internal audit. Semua proyek akan berhasil dan berjalan dengan lancar ketika semua sesuai dengan organisasi atau sesuai menjalankan QA dan QC-nya dengan baik dan benar. Tanpa adanya QA atau QC, tidak akan ada proyek, bisa dikatakan proyek tersebut gagal atau usia pakainya tidak akan lama. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.